Wuyu guys, jumpa lagi di channel Kerang Movie. Di kesempatan ini, Ane akan menceritakan film John Wick pertama. Bercerita tentang pensiunnya seorang pembunuh bayaran. Namun dia memilih aktif kembali karena rasa ingin balas dendam. Daripada penasaran, yuk langsung kita simak alur ceritanya. Adegan dimulai di pinggiran kota, ada mobil hitam yang terparkir dan keluarlah seorang berparas sangar berjenggot dari mobil itu dengan bersimbah darah. Dia adalah John Wick. John Wick mengalami sesuatu yang membuatnya hampir sekarat dengan memandangi kenangan dirinya dengan sang istri. Itu membuat John merasa tenang dan perlahan pingsan. Namun tiba-tiba adegan berganti di pagi hari. John yang terbangun memulai rutinitasnya dengan diawali secangkir kopi. Tapi si John terus melamun mengenang saat bersama istrinya Helen. Kini sang istri sakit parah dan membuatnya koma hingga pada akhirnya meninggal dunia. Di tengah pemakaman sang istri, John didatangi teman lamanya. Dia adalah Marcus. Marcus datang untuk menghibur John agar bisa move on. Setelah itu pemakaman telah selesai. Datang sebuah paket yang ternyata adalah seekor anjing yang telah istri John siapkan. Helen telah sadar jika dirinya akan mati dan menyiapkan itu anjing agar John tak kesepian setelah kepergiannya. Helen meminta pengirim paket mengirimkan itu paket setelah sepeninggalannya. John merasa bersedih setelah membaca surat dari Helen dan menerima itu anjing yang bernama Daisy sebagai keluarga barunya. John mulai beraktivitas bersama Daisy. Mereka selalu melakukannya berdua. Ke pom bensin pun dia mengajaknya. Di tengah itu segerombolan orang juga lagi isi pertalite. Salah satu dari mereka menghampiri John dan melirik mobil jadul milik John. Orang itu ingin membeli mobil itu, tapi si John tidak ingin menjualnya dan meninggalkan mereka. Lalu John pun pergi ke suatu tempat. Di sana John kebut-kebutan untuk menghilangkan stres beratnya. Setelah itu di malam hari, di tengah John beristirahat, si Daisy tiba-tiba terbangun berlari keluar. John pun mengikutinya. Ternyata Daisy menyadari jika ada maling di rumah. Dan benar, si maling memukul John di tengah kegelapan yang membuat John tersungkur. Si maling juga membunuh Daisy di depan John. Ternyata dia adalah Losef. Salah satu yang John temui di pom bensin sebelumnya. Karena Losef sangat menginginkan mobil jadul John, dia pun mencurinya. Melihat itu semua, John sangat sedih sekaligus marah kehilangan keluarganya sekali lagi. John pun pergi ke bengkel kenalannya untuk menemukan mobilnya. Si pemilik bengkel, Aurelio, berkata jika tadi mobil John mampir ke sini. Aurelio juga berkata jika pelakunya Losef putra Vigo. Vigo adalah rekan John semasa dia bekerja dulu. Waktu itu Losef datang untuk mengganti plat dan STNK mobil John. Tapi Aurelio menolak karena Aurelio tahu siapa pemilik sebenarnya dari mobil itu. Aurelio tidak mau terlibat dengan John yang seorang pembunuh bayaran legend. Dia pun mengusir Losef dan menceramainya jika Losef akan menyesal. Setelah John pergi dari itu bengkel, Aurelio menerima telepon dari Vigo. Vigo berkata, "Kenapa kau memukul anakku Losef?" Aurelio menjawab jika Losef telah mencuri mobil John Wick dan membunuh anjingnya. Mendengar itu, Vigo pun menutup teleponnya dengan keringat dingin. Vigo pun memanggil putranya dan memukulinya. Vigo menjelaskan jika orang yang Losef curi dan anjingnya yang telah dia bunuh adalah John Wick. Dulu John Wick bekerja bersama Vigo. Dia dipanggil Baba Yaga, pembunuh bayaran terlegend yang telah pensiun.
Vigo pernah menyaksikan langsung keahlian John yang membunuh beberapa orang hanya dengan sebuah pensil. Vigo juga menceritakan saat John Wick ingin berhenti jadi pembunuh dan ingin menikmati masa pensiun dengan istrinya. Vigo memberikan John misi yang mustahil dan tak bisa diselesaikan pembunuh bayaran lainnya. Namun John menyelesaikan misinya dan itu adalah jasa terbesar yang John berikan kepada bisnis Vigo. Tapi kini setelah kematian istri John, Losif telah mencuri mobilnya dan membunuh anjingnya. Itu adalah malapetaka. Vigo pun menyuruh anaknya itu bersembunyi dengan baik. Karena bagaimanapun kau berusaha, John pasti akan mendatangimu. Vigo pun menelpon John untuk membujuknya. Namun John tak berkata apapun. Setelah mendengar respon John, Vigo pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang John terlebih dahulu. Di sisi John yang dipenuhi akan amarah mulai membuka kembali senjata-senjata yang telah dia segel. Dia menganggap tak akan menyentuh itu lagi. Tapi kini John telah bertekad dan bersiap bekerja kembali. Di tengah persiapan itu di rumah John, anak buah Vigo menyerang dan John menyadari mereka. Tanpa banyak waktu, John berhasil menumpas semuanya seorang diri. Berapapun orang yang Vigo kirim, John dapat menghabisi mereka dengan mudah. Setelah semua itu usai, datang seorang polisi. Dia mendatangi rumah John karena adanya laporan kegaduhan dari tetangganya. Di sini polisi pun mengenal John Wick dan tak mau berurusan dengannya. Dan itu terbukti setelah melihat mayat di rumah John dan Pak Paul menganggap jika John telah kembali bekerja. Dia pun pergi meninggalkan John. Melihat rumahnya yang amburadul, John pun menelpon agen kebersihan profesional. Si pemilik agen yang bernama Charlie senang melihat John kembali bekerja. Di sisi Vigo telah mendengar kegagalan anak buahnya. Vigo memerintahkan memberi harga kepala John sebesar $2 juta dan membawa Losef pergi ke Red Circle untuk memancing John. Vigo juga mendatangi seorang pembunuh pro yang tak lain adalah Marcus. Dia menawarkan apa Marcus bisa membunuh John demi uang secara John adalah teman dekatnya. Marcus pun menyetujui permintaan itu dan memulai semua persiapannya. Di sisi John OTW ke suatu tempat yaitu ke Continental. Continental adalah hotel teraman bagi pembunuh bayaran. Hotel itu dikelola oleh aturan Asosiasi Pembunuh Bayaran Dunia. Di sana John ingin mendapatkan info yang dia inginkan. Di lobi, John bertukar sapa dengan Perkins, kenalan sesama pembunuh bayaran. John ingin menginap beberapa hari untuk bisnis, dan si resepsionis senang melihat kembalinya John ke kontinen. Sebelum beraksi, John terus memandangi kenangan istrinya dan dia telah bertekad. Langkah awal yang John butuhkan adalah informasi. Maka dari itu John pergi ke lantai khusus untuk bertemu pemilik tempat. Dia adalah Winston. John menanyakan di mana keberadaan si Losef. Namun si Winston menceramainya dan berkata, "Apa kau kembali bekerja, John?" Winston ingin John merenungkan kembali keputusannya. Secara John telah berhasil keluar dari sisi gelap dunia dan jika dia kembali, John tak akan pernah damai kembali. Winston berkata jika bisnis apapun tak boleh dilakukan di kontinen jika tak ingin mendapat hukuman berat dari asosiasi. Awalnya Winston tak berniat memberinya informasi. Tapi setelah Winston mendengar jika ini tentang masalah pribadi, dia memberitahu keberadaan Losef lewat bartendernya Eddie. John pun pergi ke Red Circle di mana Losef berada. Di sisi Vigo, dia menerima telepon jika Perkins menerima misi pembunuhan John. Vigo juga tahu jika John berada di kontinen dan menganggap Perkins orang gila.
Dan Vigo pun menaikkan hadiahnya menjadi $4 juta jika Perkins berani membunuh John di kontinen. Sedangkan John telah bersiap ke Red Circle. Dia menghampiri Losef yang lagi berpesta pora. Meskipun keamanan gedung sangat ketat, John dapat memasukinya tanpa kendala. Di sisi Losef mencoba terus mabuk-mabukan, tapi pengawal melarang agar Losef takut terhadap John Wick dan harus lebih waspada dan berhati-hati. John mulai menghabisi satu persatu pengawal Losef. Di sisi ruang monitor masih belum tahu penyerangan John terjadi. John terus membunuh dalam senyap dan menemukan si Losef. Tapi John terpergoki oleh salah satu dari mereka dan membuat sedikit keributan yang membuat ruang monitor tahu John menyerang. Losef tahu jika John menyerang. Setelah melihatnya, Losef ketakutan dan berusaha kabur. Tapi John terus menembakinya dan terus mengejar. Para pengawal Losef satu persatu John buat tumbang. Hingga John terluka tertembak oleh Victor. Awalnya John tak diuntungkan karena luka tembakan itu hingga dia terpojok dan jatuh dari lantai atas. Karena itu juga John memiliki kesempatan menembak kepala Victor dari bawah. Losef yang kabur dengan mobil menelpon Victor. Malah John yang mengangkatnya dengan berkata Victor telah mati dan semua memiliki harga. Mendengar itu, Losef semakin ketakutan. John yang terluka kembali ke kontinen karena itu tempat teraman bagi John karena sesama pembunuh tak boleh melakukan bisnisnya di sana jika tak ingin dapat hukuman berat. Di sana John mendapatkan perawatan dan hendak beristirahat. Namun di sisi Markus memantau John dari gedung sebelah dengan snipernya. Markus tahu seseorang datang dan memperingati John dengan satu tembakan. Dan benar, Perkins mencoba membunuh John. Tapi John dapat melawan dan menjatuhkan senjata Perkins meskipun dia sedikit kerepotan. John yang terpojok akhirnya bisa menjatuhkan Perkins. Di tengah pertarungan itu, si resepsionis kontinen menelpon jika dia menerima laporan tetangganya karena kegaduhan. Setelah itu, John mengorek informasi keberadaan Vigo dari Perkins yang berada di sebuah gereja Little Rusia. Tiba-tiba tetangga sebelah datang untuk mengecek. Dia adalah Harry, kenalan John. John menawarkan beberapa koin emas untuk menjaga Perkins. Koin itu adalah mata uang yang digunakan di dunia bawah. Setelah itu, John pergi ke gereja Little Rusia. Tanpa basa-basi, dia langsung menerobos dan memberondong orang-orang di sana, termasuk si pastor. John juga mengancam pastor menunjukkan ruang harta Virgo dan setelah itu membakar semuanya untuk memancing Vigo. Dan benar, beberapa saat kemudian Vigo datang membunuh si pastor. John mengetahui itu dan mengikutinya. Di kontinen diperlihatkan si Perkins yang tersekap dan dijaga oleh Harry. Karena keahliannya, Perkins dia berhasil lepas dari borgolnya dan membunuh si Harry. Kembali ke John, dia secara barbar menyerang Vigo. Meskipun sendirian, John berhasil menumbangkan pasukan Vigo. Di sisi Vigo terus bersembunyi dan salah satu anak buahnya punya ide untuk menabrak John dari samping. Tanpa John sadari, dia pun tertabrak hingga pingsan. John pun tersekap. Di tengah itu, Vigo pun berkata jika John pandai membuat orang marah dengan membakar semua barang berharga miliknya. Vigo juga mengatakan jika itu bukan hanya harta. Terdapat berkas penting yang membuat Vigo bisa menguasai seluruh kota saat ini. Tapi John menyela dengan berkata jika dia menikmati semua itu. Mendengar itu, Vigo pun memukul keras si John. Vigo berkata jika semua ini karma. Kau dulu berkata jika masa lalu tak ada hubungannya dengan masa depan. Tapi pada akhirnya kita dapat balasan dari perbuatan keji kita, John. Kau kehilangan istrimu dan Tuhan mengirimmu kepadaku.
Vigo juga meminta menghentikan semuanya. Tapi John menolak dan meminta Vigo memberikan si Losef. Tapi Vigo menolak keras dan mengoceh itu hanya sebuah mobil dan anjing biasa. Mendengar itu, John pun meluapkan perasaannya jika anjing itu adalah harapan setelah kepergian istrinya. Dan Losef telah merengutnya dariku. Banyak orang bertanya apakah John akan kembali. Dan kini John berkata jika dia telah kembali. John pun terus berteriak untuk memberikan Losef putra Vigo kepadanya. Vigo yang sepaneng pun meninggalkan tempat. Dan John dibungkam dengan sebuah kantong plastik. Tapi Markus kawan John terus mengawasi dan menyelamatkan John sekali lagi. Dengan tangan terikat, John mencoba melawan anak buah Vigo. Meskipun kewalahan, dia berhasil menumbangkannya. Setelah itu, John berusaha mengejar Vigo dan berhasil menghentikannya. Sekarang giliran Vigo yang terpojok, tapi John tak ingin membunuhnya. John hanya ingin tahu keberadaan Losef. Vigo pun menyerah dan mengatakan jika Losef berada di rumah keamanan Brooklyn. Di sisi Losef, dia nampak sumpek dengan salah satu kawannya yang hanya bermain game. Losef ingin dia berhenti. Tapi tanpa dia sadari, si kawan itu mati tertembak. Ternyata John sudah ada di sana. Dengan lihai, dia menumbangkan satu persatu musuhnya, serta meledakkan kendaraan mereka sehingga Losef tak bisa kabur dari sana. Dan akhirnya Losef pun berhasil John habisi. Di sisi Vigo sudah tahu hasilnya dan hendak meninggalkan kota. Sedangkan John check out dari kontinen. Dia juga mendapatkan kompensasi sebuah mobil atas serangan yang dia terima di kontinen. John pun menerimanya dan pergi. Di pinggiran kali, John bertemu dengan Markus. John menghargai segala bantuan Markus. John juga berkata jika kali ini dia benar-benar pensiun. Tapi Markus tak bisa percaya itu semua. Dia pun pergi meninggalkan John. Di sini ternyata si Perkins terus mengintai John dan melapor ke Vigo jika Markus berkhianat. Setelah itu di perjalanan pulang, Markus diikuti orang mencurigakan. Di rumahnya pun mereka sudah menunggunya. Vigo tahu Markus telah berkhianat. Vigo ingin membunuh Markus dengan tangannya sendiri karena gara-gara Markus dia harus kehilangan Losef putranya. Padahal Markus punya banyak kesempatan untuk membunuh John. Tapi Markus telah siap dengan kematiannya. Dia pun mencoba melawan meskipun pada akhirnya dia tewas di tangan Vigo. Setelah itu Vigo menelpon John jika Markus mengkhianatinya telah mati di tangannya. Mendengar itu John pun putar arah menuju ke kediaman Markus dan mengetahui sahabatnya itu telah tewas. Di sisi Perkins yang hendak menuju suatu tempat, tiba-tiba dia disergap. Ternyata si Winston telah menunggunya dan berkata jika keanggotaan Perkins telah dicabut karena ulahnya di kontinen. Dan itu artinya eksekusi. Dia pun dihujani peluru. Setelah itu Winston menelpon John. Dia tahu apa yang John pikirkan dan memberitahu jika Vigo akan kabur dengan helikopter. John pun bergegas dan berhasil mengikuti mobil Vigo hingga menghentikan mobilnya. Baku tembak pun terjadi, tapi John berhasil mengatasinya. Di sisi Vigo melakukan perlawanan dengan menabrak mobil John dan menjatuhkannya, tapi John berhasil selamat. Kini hanya tertinggal Vigo. Vigo ingin Baywan dengan John tanpa senjata. John pun menurutinya. Berbaku hantaman pun dimulai. Tapi Vigo malah mengeluarkan pisaunya. John berhasil memancingnya dan mematahkan lengan Vigo hingga dia berhasil menumbangkannya. Setelah itu John pergi dan di suatu tempat dia pingsan. Itu seperti yang ditunjukkan di awal film. John yang terbangun pun bergegas mendapatkan pertolongan pertama dengan memasuki bangunan itu. Ternyata tempat itu adalah penampungan hewan. John pun mengambil salah satu anjing dan membawanya pulang.
Itu membuat film berakhir dan diakhiri. Sekian, terima kasih. Salam Kerang Movie.